Dear colleagues, we will start our workshop now with the first topic. Kita akan memulai workshop kita dengan topik pertama, tren dan praktek mediasi di bidang kontraktual. Kita akan melihat apa saja yang terjadi dalam mediasi global di permasalahan mediasi secara global. Nanti dalam topik ini Anda boleh bertanya baik pada saat selama presentasi maupun setelahnya. Untuk topik pertama, saya ingin mengundang Ibu Alexandra Crawford dan from the Board of Appeal, the UIPO, to help us with the first topic. Miss Alexandra Crawford is currently Ibu Alexandra Crawford saat ini adalah legal assistant dan mediator tragedasi dari Dewan Banding UIPO. Sebagai asisten legal sejak tahun 2010, beliau bertanggung jawab untuk membuat draft keputusan terkait penyelesaian sengketa dalam hal merek dan desain, dan mewakili UIPO di ASEAN di UIPO General Court. Beliau pernah menjadi mediator dan komediator dalam kasus-kasus di IPO. Beliau juga terlibat dalam pelatihan mediasi berkelanjutan, workshop internal, dan konferensi mediasi kontraktual. Selanjutnya, Bapak Goran Marjanovic berpengalaman lebih dari 10 tahun di UIPO dalam bidang litigasi, kerjasama internasional, dan hubungan institusional. Baru-baru ini Bapak Goran menjadi mediator di IDR Service di UIPO. Sebelumnya beliau adalah pengacara di law firm IP Internasional dan seorang ahli legal affairs di Komisi Eropa. Beliau memiliki gelar kekayaan intelektual. Goran juga adalah mediator dari layanan EDR internasional. Alexander dan Goran, terima kasih atas kesempatan Anda hari ini. Saya persilakan Goran untuk menyampaikan presentasi pertama. Bapak Goran, saya persilakan. Good afternoon to all of you. We can get going with topic one, which dan kita akan masuk ke dalam topik pertama, yaitu tren dan praktik mediasi dalam berbagai bidang kontraktual. Nanti yang akan saya bahas dengan Alexandra. Slide ini menunjukkan hal apa saja yang akan kita bahas, dan kemudian saya akan memulai dengan bagian saya. Saat saya akan memulai sesuatu, mungkin seharusnya ini tidak saya lakukan, yaitu membuat, seharusnya saya buat judulnya lebih mudah dimengerti. Saya seharusnya berbicara tentang tren global di bidang kontraktual. Tapi saya rasa judul yang paling sesuai adalah mediasi kontraktual adalah tren global. Saya akan berbicara lebih banyak tentang mengapa mediasi kontraktual menjadi tren dan bukan menjadi suatu tren spesifik dalam mediasi kontraktual, karena saya yakin tren ini bahwa proses ini akan semakin banyak dipakai. Mediasi adalah mediasi. Anda tentu sudah tahu. Kita akan mulai dengan perkenalan tentang mediasi. Secara umum, saya akan sampaikan secara singkat, karena beberapa dari Anda mungkin sudah mengikuti sesi sebelumnya, di mana Anda sudah banyak memperoleh informasi, dan saya tidak akan mengambil banyak waktu untuk bahas secara lebih rinci, tapi ini akan kita gunakan sebagai latar belakang supaya kita bisa melihat definisi mediasi ini, dan ini akan muncul di layar Anda. Dispute are guided by a mediator and they try to reach Mediasi adalah proses
di mana para pihak yang bersengketa dipandu oleh mediator dan mereka berupaya untuk menyelesaikan sengketa mereka. Umumnya mereka berupaya menemukan dasar yang sama, alih-alih posisi mereka di dalam sengketa, dan ini akan semakin meningkatkan kepentingan bisnis mereka dan kepentingan pribadi mereka, dan ini membantu menyelesaikan sengketa karena ini bisa membuka potensi-potensi untuk menemukan kesepakatan. Jadi ini jelas bahwa ini tidak selalu demikian, tapi seperti dikatakan Carolina kemarin, angka keberhasilannya sangat tinggi. Jadi kami sangat positif ini bisa dilakukan, khususnya karena banyak pihak ingin menyelesaikan sengketa komersial mereka lebih menyukai menggunakan mediasi alih-alih litigasi. Jadi dengan demikian kita akan berbicara tentang jenis-jenis aktor yang akan terlibat dalam mediasi yang lazim. Kita menyebut mediator atau komediator, sekali lagi saya tidak akan membahas lebih rinci, tapi ini harus ada seorang profesional yang akan memandu proses mediasi, yaitu mediator. Tapi bisa juga ada komediator, dan ini menarik. Ini kesempatan yang menarik. Karena jika kasusnya kompleks, mungkin kita akan membutuhkan dukungan teknis dan legal, sehingga membutuhkan dan juga membutuhkan lebih dari satu bahasa. Nanti tentu akan dibahas lebih rinci. Tentunya juga ada para pihak. Di sini di UIPO biasanya para pemohon untuk sengketa merek atau pemegang hak merek dan terjadi konflik. Biasanya berupa perusahaan atau tapi juga bisa individu yang mengajukan gugatan kekayaan merek, dan ini sangat membantu jika mereka didampingi perwakilan hukum untuk membantu mereka di sisi aspek-aspek hukum atau aspek bisnisnya. Sekarang, lazimnya seperti pada proses apapun ada berbagai tahapan. Ini kita mulai dari permohonan untuk dilakukan EDR atau mediasi secara spesifik, tapi para pihak sebelumnya sudah menjalani sengketa. Jadi sudah ada keputusan dari kantor kami pada tahap awal, dan kedua pihak ini, salah satu atau kedua pihak ini mengajukan banding, dan pada saat proses banding ada pilihan bagi mereka untuk mengajukan EDR dan yang mencakup mediasi. Asalkan kedua pihak setuju untuk ini, dan kami tentu akan menerima setiap permohonan mediasi, dan para pihak diharuskan untuk mempersiapkan diri untuk mediasi. Jadi mereka harus belajar bagaimana proses ini akan berlangsung dan memastikan bahwa mereka tahu posisi mereka, dan mereka harus mempersiapkan diri untuk menjalani diskusi, dan mengajukan tawaran atau mendengarkan pihak lain dan melihat apakah ada kesamaan yang bisa ditemukan. Dan pada akhirnya pada hari mediasi, di hari mediasi kita bisa dijabarkan lebih rinci nanti, tapi ini adalah serangkaian pertemuan yang dilaksanakan oleh mediator. Kadang berlangsung dalam bentuk sesi tunggal, di mana mediator berbicara hanya kepada satu pihak, dan kadang diadakan diskusi bersama, di mana tiap-tiap pihak bisa saling mengajukan tawarannya atau argumen mereka untuk mencapai kesepakatan. Prinsip utama dalam mediasi yang juga ada di slide ini adalah kerahasiaan, independensi, dan independensi dari mediator. Artinya mediator tidak boleh atau tidak bisa bersifat parsial atau condong kepada salah satu pihak. Jadi dia harus benar-benar independen dan harus memperlakukan kedua belah pihak dengan perhatian dan respek yang sama, tanpa memfavoritkan salah satu pihak. Kerahasiaan berlaku untuk proses itu sendiri. Proses mediasi sepenuhnya rahasia, dan ini selalu diindikasikan dalam perjanjian
mediasi yang ditandatangani sebelum dilaksanakan mediasi. Jadi bukan perjanjian penyelesaian sengketa ya, tapi sebelum menjalani mediasi, para pihak harus membuat surat perjanjian mediasi dan harus dipastikan bahwa proses ini adalah rahasia dan tidak boleh diungkapkan secara ke pihak eksternal terkait informasi-informasi apa yang dibahas selama mediasi itu sendiri. Bebannya di sini adalah pada mediator di sini, bahwa jika mediator menjalani sesi dan dengan salah satu pihak, mediator tidak boleh menyampaikan kepada pihak lain apa yang mereka bahas dengan salah satu pihak tersebut, kecuali pihak yang diajak berdiskusi tersebut mengizinkan mediator untuk menyampaikan hal yang mereka bahas. Jadi itu introduksi singkat tentang bagaimana cara kerja mediasi atau bagaimana mediasi harus bekerja. Kemudian kita akan masuk ke tren global dalam mediasi kekayaan intelektual. Jika kita ingin tetap menyebutnya seperti itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa mediasi adalah tren global. Dan mengapa mediasi menjadi tren global? Karena itu pertanyaan yang menarik. Khususnya di EUIPO, karena sebagai register trademark untuk seluruh Uni Eropa, dan kami juga menerima permohonan dari hampir setiap negara di seluruh dunia. Dengan itu, kebanyakan konflik yang muncul di hadapan EUIPO adalah konflik lintas batas. Ini adalah konflik internasional. Dan untuk para pihak tersebut, mereka harus memikirkan apakah mereka ingin maju ke pengadilan untuk litigasi, karena akan ada berbagai permasalahan, misalnya terkait yurisdiksi, terkait dengan permasalahan biaya, mengenai perwakilan hukum apa saja yang bagaimana yang mereka pilih. Jadi para pihak bisa memutuskan untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak lawannya secara langsung dengan bantuan mediator untuk melihat potensi adanya solusi, dan ini menjadi semakin menarik dari alih-alih maju ke proses litigasi yang mahal dan memakan waktu lama. Jadi ini adalah sarana yang sangat kuat ya untuk mengubah perspektif, khususnya untuk kita di sini di Uni Eropa. Di Uni Eropa, kami sangat litigation minded, kami selalu berfokus pada litigasi. Dan reaksi awal kami adalah selalu untuk menyelesaikan secara formal, misalnya melalui pengadilan. Sementara pemahaman saya, ini adalah hal yang saya mendengar hal yang menarik dari rekan-rekan ASEAN, karena berdasarkan riset terbaru, saya memahami bahwa di Asia secara umum, mohon maaf ya, tapi ada kultur secara umum untuk berupaya menyelesaikan sengketa atau konflik tanpa harus pergi ke pengadilan. Jadi saya sungguh tertarik untuk mendengar lebih banyak terkait hal itu sebelum kita masuk ke diskusi, karena terkait dengan EDR secara budaya atau secara psikologis, orang Asia lebih siap untuk menjalani EDR. Jadi EDR secara umum dan mediasi adalah tren global karena sifat dan karakteristik dari sengketa internasional dan serta adanya keunggulan-keunggulan tadi yang bisa memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan yang diberikan oleh proses EDR. Saya yakin ini akan terus meningkat dan pengadilan bisa lebih berfokus kepada perkara-perkara yang lebih penting, dan para pihak untuk sengketa komersial bisa mengupayakan penyelesaian sengketa mereka dengan bantuan mediator. Dan jika saya terlalu banyak membahas topik ini, perhaps Asian culture, dan kita melihat topik budaya Asia, kita juga bisa melihat akan ada perkembangan yang luar biasa di EDR secara global. Ada konvensi PBB di Singapura tentang mediasi yang akan still not fully up and running.
September 2020. Walaupun ini masih belum berjalan sepenuhnya menurut sudut pandang saya, tetapi ada 55 negara penanda tangan dan 8 negara sudah meratifikasi, termasuk Singapura. Dan tujuan dari konvensi ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi, dan ini berlaku secara internasional untuk perjanjian-perjanjian internasional dari para pihak. Dan di sini diupayakan untuk negara-negara yang meratifikasi ini, mereka sepakat, mereka setuju untuk menegakkan dan mengakui perjanjian yang telah diperoleh atau dicapai dengan melalui proses mediasi. Dan ini dimaksudkan untuk memberikan bisnis global kepastian bahwa jika mereka bersengketa dan mereka memilih mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka, mereka akan mampu untuk menegakkan dan hasil perjanjian mereka itu akan diakui. Jadi pada poin itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk negara-negara anggota ASEAN, setahu saya hanya Singapura yang sudah meratifikasi ini. Ini akan menjadi hal lain yang saya sungguh tertarik untuk saya dengar lebih lanjut dari Anda semua. Mengapa beberapa negara lain di kawasan ASEAN belum meratifikasi ini? Jadi, jika Anda tahu mengenai hal itu, mungkin ini akan menarik buat diskusi kita. Dan saya juga melihat ada beberapa negara penandatangan di ASEAN, yaitu Malaysia dan Brunei, Filipina. Saya tidak tahu ada negara lain. Jadi Uni Eropa dan negara-negara anggota masih ada yang belum menandatangani konvensi ini. Tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut nanti. Yang menurut saya penting untuk kita bahas juga adalah apa yang bisa berkontribusi terhadap popularitas dan pertumbuhan mediasi kekayaan intelektual melalui IDR. Apakah kita bisa menggunakan proses gabungan? Dalam proses gabungan juga memiliki keunggulan sendiri yang bisa lebih luas daripada satu proses tunggal. Yang penting bahwa kedua pihak setuju untuk melakukan mediasi, kemudian mereka saling menjajaki masing-masing, kemudian melihat seberapa kuat posisi mereka dan seberapa besar mereka mau memberikan kompensasi, dan setelah jika ini gagal mereka akan berlanjut ke arbitrasi. Kenapa berlanjut ke arbitrasi? Karena nanti di arbitrasi akan ada pihak atau arbiter yang mengambil keputusan, dan konflik tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan dari oleh arbiter. Kemudian ada pilihan lain yang lebih sulit, yaitu dimulai dengan arbitrasi, kemudian kedua pihak saling berargumen, dan kemudian di bagian eksplorasi ini akan ada ruangan gerak untuk berlanjut ke mediasi sehingga diperoleh keputusan yang memuaskan, alih-alih hanya menjalani arbitrasi dan menunggu keputusan arbitrasi. Dan yang terakhir, mediation expert determination adalah penentuan oleh ahli mediasi. Yang terjadi di sini adalah pada kasus-kasus mediasi tertentu, para pihak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan sengketa secara memuaskan. Untuk itulah mereka memilih mediasi. Tapi kadang proses ini buntu pada satu ketidaksetujuan yang teknis. Jadi proses ini bisa tertunda-tunda dan menghambat proses mediasi itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk pendapat ahli dalam proses mediasi adalah para pihak bisa menunjuk seorang ahli dalam bidang apapun atau sektor apapun yang bisa menyelesaikan ketidaksepakatan teknis ini, sehingga dan mereka akan memberikan pendapat yang mengikat atau tidak mengikat. Dan ini bisa membantu memecahkan kebuntuan tersebut. Dan proses mediasi bisa berlanjut
kita tidak akan membahas lebih banyak tentang itu karena nanti ada bentuk-bentuk lain yang akan dibahas. Jadi ini maksud saya adalah potensi untuk memiliki proses gabungan juga semakin meningkat dan meningkatkan mobilitas global ADR yang termasuk mediasi dan di bidang kekayaan intelektual. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di Uni Eropa kami belum mengikuti konvensi Singapura. Jika Anda menanyakan kepada saya, ya saya pikir saya ingin mengikuti atau terlibat dengan konvensi Singapura, tapi ini adalah proses demokratis dan politis yang harus diambil. Jadi saat ini masih belum ada kesepakatan untuk itu. Jadi kita punya mekanisme yang bisa paling tidak di 27 negara anggota Uni Eropa untuk melakukan untuk menerima situasi yang melampaui apa yang diupayakan oleh konvensi Singapura. Di kotak yang paling atas kita melihat direktif nomor 2008-52/EC, tapi sebelumnya saya kepada rekan-rekan ASEAN untuk menjelaskan secara singkat apa itu yang dimaksud dengan direktif atau suatu keputusan. Jadi 27 negara anggota masing-masing punya sistem individunya dan yurisdiksinya masing-masing, tapi mereka juga mengaplikasikan hukum Uni Eropa. Dua sarana utama untuk legislasi Uni Eropa selain perjanjian Uni Eropa yaitu regulasi dan direktif. Regulasi dibuat oleh institusi Uni Eropa dan berlaku secara langsung, secara direct kepada 27 negara anggota tersebut. Tapi direktif sifatnya lebih fleksibel. Direktif memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengadaptasi dan memodifikasi aturan-aturan tersebut sesuai dengan hukum negaranya masing-masing. Jadi pada dasarnya legislasi terkait mediasi di dalam Uni Eropa bersifat direktif. Jadi sejak tahun 2008 sudah diterima oleh negara-negara anggota Uni Eropa kecuali Denmark, termasuk Denmark ke dalam hukum negara mereka, dan dirancang untuk memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa secara memuaskan dengan mendorong dilakukannya mediasi. Ini berlaku untuk penyelesaian sengketa lintas negara, termasuk sengketa perdata dan komersial, terutama jika salah satu pihak berdomisili di salah satu negara Uni Eropa. Jadi belum tentu ini warga negara Uni Eropa, tapi jika suatu bisnis kadang ada bisnis yang berdomisili di luar negara anggota Uni Eropa seperti di Asia. Dan direktif ini bisa berlaku untuk selain negara anggota Uni Eropa tersebut. Ini mungkin sifatnya masih agak lemah. Dan pada dasarnya ini tidak mengatakan bahwa semua orang harus melakukan mediasi, tetapi yang saya yakini diupayakan untuk yang EU berupaya untuk lakukan adalah untuk semakin mendorong dilakukannya mediasi. Jadi dengan adanya bersama dengan direktif tahun 2013 tentang ADR dan online ADR tahun 2013, Eropa berupaya untuk membangun suatu kerangka kerja untuk memotivasi pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan ADR alih-alih maju ke pengadilan. Jadi kita kembali ke dasar budaya yang saya bahas sebelumnya. Beberapa negara anggota EU seperti yang saya katakan tadi masih menerapkan hukum nasional yang lebih keras sifatnya untuk mediasi. Dan beberapa negara mengharuskan mediasi. Misalnya Yunani. Di Yunani untuk kasus-kasus tertentu, meskipun Anda maju ke pengadilan, tapi pengadilan hakim di pengadilan mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut harus bermediasi dulu sebelum perkara dilanjutkan. Jadi mediasi wajib itu saya harap bisa mengubah budaya di Eropa untuk lebih memilih penyelesaian melalui ADR sebelum maju ke pengadilan. Kita juga mengembangkan suatu
this is not really law, but that it does set out principles which can guide yang menetapkan prinsip-prinsip yang memandu individu masing-masing mediator dan bisa membantu para pihak untuk memilih proses mediasi. Jadi ini semacam best practices atau praktek terbaik alih-alih aturan yang memaksa. Dan ini memastikan bahwa mediator berkompeten untuk melakukan mediasi dan bagaimana mediator itu ditunjuk dan berbagai macam biaya-biaya yang bisa ditagihkan untuk layanan mediasi dan jenis-jenis layanan apa saja yang bisa ditagihkan dan kerahasiaan, aturan mengenai kerahasiaan seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan berbicara dari yang umum ke lebih khusus. Carolina dan saya tadi sudah menyebutkan bahwa di IUIPO kami sudah menawarkan proses ADR termasuk mediasi sudah cukup lama, hampir sekitar 10 tahun. Dan dalam versi terbaru dari regulasi kami, yaitu regulasi merek Uni Eropa, kami memiliki peraturan yang pada dasarnya memberikan kantor IUIPO untuk menawarkan kepada para pihak yang bersengketa sebelum maju ke proses legal untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui ADR. Ini bahkan lebih jauh dengan memungkinkan kami untuk membuat pusat mediasi yang saat ini sedang dalam proses untuk kami bangun. Saat ini saya membantu mengkoordinirnya dan ini sangat menarik. Semoga di masa depan mediasi kita akan bisa berbicara lebih banyak tentang ini. Tapi untuk saat ini kita akan melihat kecenderungan atau tren mediasi ADR ini. Anda bisa melihat keputusan Presidium Dewan Banding yang bisa ditemukan di website di layanan ADR, dan ini menetapkan aturan-aturan dan menjelaskan perbedaan dari berbagai jenis layanan ADR yang ditawarkan oleh kantor Dewan Banding IUIPO. Jadi setelah dengan itu saya akan membahas secara singkat layanan apa saja yang kami tawarkan supaya kita bisa mengikuti tren dan perkembangan yang berlaku di dunia saat ini terkait dengan ADR. Kami menawarkan mediasi yang sudah kita bahas, kami menawarkan konsiliasi yang sangat mirip dengan mediasi, kecuali bahwa konsiliator bisa mengambil peranan yang lebih aktif ya, dengan menawarkan potensi-potensi solusi kepada para pihak untuk dipertimbangkan. Jadi mediator tidak bisa melakukan hal ini. Dan pendapat ahli tadi sudah disampaikan secara singkat, yaitu jika para pihak meminta pendapat ahli terkait topik di sengketa mereka, agar ahli tersebut memberikan pendapatnya untuk menentukan, kemudian ditentukan para pihak menentukan apakah pendapat ahli tersebut mengikat atau tidak mengikat. Kemudian asisten negosiasi dan EDR ini adalah sesuatu yang sifat layanan bersifat sui generis yang dimiliki dan dikembangkan oleh IUIPO untuk UKM. Saya tidak akan membahas secara lebih rinci tentang ini, tapi ini pada dasarnya bertujuan diarahkan untuk IUIPO memberikan dukungan kepada UKM yang menghadapi sengketa agar mereka bisa melihat potensi-potensi mekanisme atau proses-proses yang bisa membantu mereka menyelesaikan sengketa tanpa harus menjalani keputusan formal. Jadi kembali ke mediasi dan konsiliasi serta pendapat ahli. Kami juga menawarkan potensi untuk tindakan gabungan yang dengan melihat tren global ADR untuk intelektual. Thank you very much, Goran. Terima kasih, Goran. Semoga Anda bisa mendengar saya dan semoga Anda bisa melihat presentasi saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih sudah mengundang saya kembali di workshop ini terkait dengan mediasi dalam intelektual. Saya memahami bahwa sebagian besar dari Anda yang hadir hari ini sudah merupakan ahli dalam bidang mediasi dan intelektual. Jadi jika Anda hadir di workshop minggu lalu, mungkin Anda mendengar konten-konten yang saya ulangi, tapi saya berusaha memberikan informasi yang bisa bermanfaat bagi seluruh peserta.
Pertama, untuk mengevaluasi bisakah kita melakukan mediasi dalam perkara kekayaan intelektual, kita harus melihat keunggulan dari mediasi secara umum agar dapat dihubungkan dengan penelaahan kesesuaiannya. Keunggulan pertama adalah dengan mediasi, dimungkinkan untuk berfokus kepada kepentingan komersial dan solusi bisnis. Jadi, pada proses mediasi, fokusnya bukan proses legal, tapi terutama kita mengutamakan kepentingan komersial dan kita mengupayakan solusi bisnis. Ini perbedaan yang sangat penting antara mediasi dan proses tradisional lainnya, seperti sarana penyelesaian sengketa lainnya yang sudah disampaikan oleh Goran tadi. Tujuannya adalah untuk merekonsiliasi kepentingan para pihak tersebut dan berupaya mencari solusi yang win-win solution. Jadi jika perkara ini dibawa ke pengadilan, pengadilan tidak akan memperhatikan kepentingan bisnis dan pribadi. Dan pengadilan hanya bisa melihat fakta-fakta yang ada dan menggunakan peraturan perundangan untuk mengambil keputusan. Untuk mediasi, dimungkinkan untuk memperoleh solusi global untuk sengketa kekayaan intelektual yang kompleks. Goran tadi sudah menyampaikan, seringkali kita harus melakukan mediasi konflik antar negara. Dan dengan ini kita akan menghindari keputusan-keputusan yang bermacam-macam dari kantor-kantor kekayaan intelektual masing-masing negara atau pengadilan-pengadilan. Itu hanya akan memperpanjang sengketa. Perlu disebutkan bahwa mediasi adalah berada di tangan para pihak. Jadi apa artinya jika kita bilang bahwa mediasi adalah proses yang fleksibel? Ini artinya para pihak, jadi para pihak tersebut bersama mediator berupaya mencari dasar yang sama yang bisa membantu menyelesaikan sengketa. Ini misalnya, ini jelas berbeda dengan arbitrase, di mana para pihak menyerahkan sengketa kepada satu atau lebih arbitrator untuk di mana mereka akan mengambil keputusan mengikat terhadap sengketa. Sama halnya dengan pendapat ahli yang disampaikan oleh Goran tadi, para pihak sepakat bahwa pendapat ahli mengikat atau tidak mengikat bagi para pihak. Dan pendapat ahli tersebut akan menentukan dan memberikan pendapatnya untuk hal-hal yang tidak bisa disepakati oleh para pihak. Tetapi pada proses seorang mediator tidak boleh mengambil keputusan apapun. Sama halnya dengan konsiliasi yang sifatnya tidak mengikat, konsiliator mengajukan hal-hal yang akan didiskusikan oleh para pihak. Tapi pada mediasi, mediator tidak boleh memberikan anjuran solusi apapun. Jadi para pihak sendirilah yang berupaya mencari solusi. Mediator hanya membantu mereka untuk menyelesaikan, memperoleh penyelesaiannya. Jadi kita mendapat pertanyaan dari para pihak, bagaimana peluang kami untuk bisa memperoleh bisa menyelesaikan sengketa ini? Tapi itu bukan hal yang harus dilakukan oleh mediator. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa mediasi menyikat waktu dan biaya-biaya, karena jika dilakukan di persidangan akan ada banyak biaya langsung dan tidak langsung terkait dengan litigasi seperti menyediakan bukti, melakukan survei, membuat deklarasi. Tetapi penyelesaian sengketa menggunakan mediasi akan sangat mengurangi biaya-biaya tersebut, khususnya bila litigasi melibatkan hak-hak yang berbeda dan yurisdiksi yang berbeda. Dan terkait dengan penghematan waktu, dengan menggunakan litigasi akan ada banding-banding di berbagai tingkatan dan bahkan bisa berlangsung bertahun-tahun. Dengan mediasi, satu sengketa bisa diselesaikan dalam 1 hari. Yang terakhir, yaitu kerahasiaan yang nanti akan sering Anda dengar dalam workshop ini, karena ini merupakan salah satu aspek paling penting dari mediasi. Dan ini melibatkan semua pihak termasuk mediator, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Goran, karena berbeda dengan keputusan kantor. Public domain, but mediations are not disclosed to the public if the parties decide to go to mediation. Hasil diskusi antar pihak ini tidak boleh disampaikan kepada publik. Hasil diskusi mereka bersifat rahasia
Dan mediator kecuali diberikan izin oleh salah satu pihak tidak bisa mengungkapkan isi pembicaraan dengan masing-masing pihak. So, when is it appropriate to suggest mediation in the face of an IP? Kapan waktu yang paling tepat kita mengajukan mediasi dalam suatu sengketa kekayaan intelektual seperti yang saya sampaikan di workshop sebelumnya? Mediasi bisa memberikan solusi satu pintu terkait tidak hanya terkait dengan lokasi geografis atau jurisdiksi, juga ini terkait dengan penyelesaian lintas batas. Akan ada proses-proses yang serupa yang melibatkan pihak-pihak yang sama. Mediasi bisa menyelesaikan konflik tersebut untuk mempersingkat waktu. Mediasi juga bisa membantu menghindari keputusan yang divergen atau keputusan yang berbeda dari jurisdiksi yang berbeda. Karena bisa jadi ada dua keputusan dari dua negara akan memberikan hasil yang berbeda untuk satu sengketa yang sama. Ini bisa menjadi masalah bagi kedua belah pihak untuk bisa memperoleh hasil penyelesaian sengketa yang memuaskan terkait dengan kepentingan bisnis mereka. Ini juga harus dipertimbangkan karena sulit untuk membuat keputusan di negara-negara berbeda, tetapi dengan perjanjian menggunakan mediasi, hasilnya bisa dipatuhi oleh para pihak. Hal yang sama bisa dikatakan jika terjadi sengketa paralel. Kadang proses litigasi terkait dengan keseluruhan portofolio suatu kekayaan intelektual atau suatu perusahaan. Dengan mediasi kekayaan intelektual akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa terkait dengan jenis kekayaan intelektual yang berbeda. IPO tidak selalu terkait dengan merek dan dagang dan desain. Pihak-pihak yang bersengketa juga bersengketa untuk jenis hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten dan hak cipta. Mediasi bisa dianjurkan jika para pihak sudah menjalani proses yang panjang sebelumnya. Jadi para pihak sebelum mengajukan upaya penyelesaian sengketanya, mereka sudah menjalani hubungan bisnis dan sebagainya. Bisa jadi salah satu pihak itu merupakan representatif atau agen dari pihak lain. Bisa juga para pihak itu berhubungan keluarga. Kasus-kasus seperti ini sangat cocok untuk dimediasi karena para pihak tersebut sudah saling mengenal satu sama lain. Mediasi juga dapat memiliki berbagai konsekuensi positif lainnya, terutama jika para pihak bekerjasama dalam tataran bisnis. Selanjutnya, cooperation would lead to a highly satisfactory instrumen komersial yang sama. Dan mereka ingin mencari keputusan yang memuaskan, yang sebelumnya tidak bisa dicapai oleh para pihak dan pengacaranya, mungkin karena permasalahan linguistik atau mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Ini bisa muncul pada saat proses mediasi. Bisa juga jika para pihak sudah berkonflik sejak lama sebelumnya dan para pihak berusaha bernegosiasi tapi gagal. Jadi mediator bisa membantu untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh pengacara. Memediasi konflik kekayaan intelektual bisa dilakukan jika bidang bisnis para pihak ada di bidang komersial yang berbeda. Mungkin karena kesalahpahaman atau salah bahasa, para pihak tersebut tidak tahu bahwa bermasalah di pasar, dan mediasi mungkin terkait dengan sengketa kekayaan intelektual di mana masing-masing pihak punya poin-poin yang kuat maupun lemah. Seringkali kasus ini tidak jelas dan para pihak, satu pihak mungkin unggul di satu poin tapi lemah di poin lainnya. Misalnya dalam kasus merek, satu pihak bisa memenangkan kasus mereknya, tapi pihak lawan bisa saja menolak karena pihak tersebut punya kekuatan yang lebih kuat di suatu negara, tapi sementara di negara lain lemah. Ini adalah ketidakpastian hukum yang membuat mediasi menjadi sarana yang baik untuk menyelesaikan sengketa untuk kasus-kasus seperti demikian. Saya akan membahas contoh-contoh praktis dari konflik kekayaan intelektual yang sesuai untuk mediasi. Saya tahu waktunya agak terlewati ya, tapi saya akan lanjutkan sedikit.
Saya akan memberikan beberapa contoh yang membandingkan kasus versus praktis litigasi dibandingkan litigasi. Kasus pertama, kasus sengketa dua negara berbasis Uni Eropa terkait dengan label produk yang mirip. Keduanya didaftarkan sebagai merek Uni Eropa dan merek nasional. Ada masalah terkait cakupan pelindungan karena merek ini lemah karena elemen unsurnya sifatnya deskriptif. Para pihak bisa saja saling menghancurkan mereknya dengan melakukan gugatan di banyak negara, dan proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan biaya banyak. Jadi apa potensi hasil dari mediasi? Para pihak setuju untuk modifikasi mereknya. Mungkin salah satu pihak akan mendapat kompensasi finansial sebagai kompensasi agar satu pihak bisa mempertahankan hak mereknya. Dan proses hukum di EU dan internasional bisa dihentikan. Dan ini memberikan situasi win-win yang mungkin tidak bisa diperoleh dari arbitrasi atau pendapat ahli, di mana permasalahan ini akan berfokus pada permasalahan legal. Saya akan memberikan contoh lagi satu. Ini adalah sengketa antara penghasil bir yang mendaftarkan merek EU untuk bisa mendapatkan merek internasional di 20 negara. Suatu restoran di Paris memiliki merek di Prancis untuk minuman beralkohol yang sangat mirip dengan merek dari produsen bir tersebut. Apa potensi hasil dengan menggunakan litigasi? Jika para pihak ini maju ke pengadilan, mereka mungkin bisa menjalani proses litigasi bertahun-tahun di UIPO, dan produsen bir bisa kehilangan hak merek di Uni Eropa berdasarkan keputusan Dewan Banding dan pengadilan, dan pihak tersebut akan kehilangan banyak uang dan dia tidak akan mampu membuat pendaftaran secara internasional, dan para kedua belah pihak akan kehilangan kesempatan untuk membuat bisnis bersama-sama. Jadi potensi hasil dari mediasi, mereka bisa membuat perjanjian koeksistensi, mereka bisa masing-masing bisa mempertahankan mereknya dan bisa bekerja sama pada tingkatan bisnis. Jadi Anda bisa melihat ada banyak situasi dalam bidang kekayaan intelektual yang bisa menggunakan mediasi.